Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Sabila Sadida dengan nomor NIM 12420801111 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai siklus air dan siklus karbon yang merupakan bagian penting dari proses daur biogeokimia di bumi. Nah, melalui presentasi ini kita akan memahami bagaimana sih air dan karbon beredar di alam, kemudian faktor yang mempengaruhinya, serta dampak aktivitas manusia terhadap kedua siklus tersebut. Apa itu siklus air atau siklus hidrologi? Nah, secara sederhana, siklus air ini merupakan peredaran air dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Nah, proses ini terjadi karena energi panas matahari yang menyebabkan air itu menguap. Kemudian uap air tersebut membentuk awan dan akhirnya turun kembali sebagai hujan. Nah, siklus air ini sangat penting teman-teman karena membantu menjaga ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem di bumi. Ada beberapa proses utama dalam siklus air. Nah, yang pertama ada yang namanya evaporasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau akibat panas matahari. Kemudian yang kedua adalah kondensasi, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik-titik air yang kemudian membentuk awan. Kemudian yang ketiga adalah presipitasi, yaitu proses turunnya air dari awan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dan yang terakhir adalah koleksi, yaitu berkumpulnya air kembali di laut, danau, sungai, atau waduk sebelum siklus ini terjadi kembali. Nah, dari diagram tersebut dapat kita lihat bagaimana air menguap dari permukaan bumi, kemudian membentuk awan di atmosfer, lalu turun kembali sebagai hujan. Nah, air yang jatuh ke bumi dapat mengalir ke sungai, kemudian meresap ke dalam tanah atau kembali lagi ke laut. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga disebut sebagai siklus. Dalam siklus air terdapat beberapa komponen lingkungan yang berperan penting. Yang pertama adalah atmosfer, yaitu tempat terjadinya proses penguapan dan pembentukan awan. Yang kedua adalah hidrosfer, yaitu sumber air seperti laut, sungai, dan danau. Kemudian yang ketiga adalah litosfer, yaitu lapisan tanah tempat air meresap dan menjadi air tanah. Nah, dan yang terakhir adalah biosfer, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan yang membantu proses transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke atmosfer. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi siklus air. Nah, beberapa contohnya adalah penebangan hutan, pembangunan perkotaan, pembuangan limbah ke sungai, serta pengambilan air tanah secara berlebihan. Kemudian, aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengganggu keseimbangan siklus air di alam, misalnya menyebabkan berkurangnya daerah resapan air atau meningkatnya pencemaran air. Gangguan pada siklus air dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran air. Nah, oleh karena itu diperlukan beberapa solusi untuk menjaga keseimbangan siklus air, antara lain dengan melakukan reboisasi, pengelolaan limbah yang baik, menghemat penggunaan air, serta melindungi daerah resapan air. Nah, langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga ketersediaan air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus karbon. Siklus karbon adalah peredaran unsur karbon antara atmosfer, makhluk hidup, tanah, dan lautan. Karbon merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi bagian utama dari senyawa organik yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian melalui siklus karbon ini, keseimbangan karbon di bumi dapat terjaga dan juga berperan dalam mengatur iklim global. Dalam siklus karbon terdapat beberapa proses utama. Yang pertama adalah fotosintesis, yaitu proses ketika tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk menghasilkan makanan. Kemudian yang kedua ada respirasi, yaitu proses ketika makhluk hidup melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah dekomposisi, yaitu proses penguraian organisme mati oleh mikroorganisme yang juga melepaskan karbon. Dan yang terakhir adalah pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida ke atmosfer.
Beberapa aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi siklus karbon. Nah, contohnya adalah pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, aktivitas industri, dan penggunaan transportasi bermotor. Kemudian, aktivitas tersebut dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Akibatnya dapat terjadi pemanasan global, perubahan iklim, serta kerusakan ekosistem. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan siklus karbon, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi terbarukan, melakukan reboisasi dan pelestarian hutan, serta mengurangi emisi kendaraan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan karbon di lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa siklus air dan siklus karbon merupakan proses alami yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, kedua siklus ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta ketersediaan sumber daya alam. Namun, aktivitas manusia juga dapat mengganggu keseimbangan tersebut, sehingga diperlukan kesadaran dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.